Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku ingin bahas teori counseling client center, dimana aku bahas teori counseling client center ini bertujuan untuk SKB CPNS Guru BK tahun 2019. Nah, oke, yang belum subscribe jangan lupa ya klik subscribe biar channel aku bisa berkembang. Dan yang belum aktifin notifikasinya silahkan diaktifkan biar kamu bisa update video-video aku berikutnya. Oke, lanjut ya. Jadi teori counseling client center ini adalah teori yang keempat yang aku bahas dalam channel YouTube aku. Nah, coba kita lihat siapa sih pengemukannya dari teori counseling client center ini. Yaitu pengemukannya adalah Carl R. Rogers. Biasanya Carl Rogers gitu ya. Biasanya sih dipanggilnya nggak ada R-nya, tapi itu nama lengkapnya Carl R. Rogers. Oke, kita lanjut ke konsep dasar. Konsep dasarnya adalah pada dasarnya manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri serta memiliki sifat positif, konstruktif, dan kooperatif dengan dirinya maupun orang lain. Ya, jadi ini mengasumsikan bahwa dari teori client center manusia itu memiliki kesadaran atas dirinya dan memiliki sifat yang positif, sehingga dari sifat positif itu manusia bisa konstruktif membangun dirinya gitu, membangun dirinya secara penuh, berpotensi penuh gitu ya, menjalin kooperatif gitu ya dengan dirinya maupun dengan orang lain. Artinya mampu menjadi dirinya sendiri dengan berhubungan kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri gitu ya. Yang selanjutnya adalah manusia bukan dibentuk oleh lingkungan tetapi membentuk lingkungan. Artinya dari teori client center ini menunjukkan bahwa potensi manusia itu bisa membentuk lingkungan, bukan lingkungan yang menjadikan manusia itu seperti apa gitu, tapi dirinya yang membentuk ingin lingkungan yang seperti apa gitu ya. Yang selanjutnya adalah manusia memiliki otoritas dalam setiap pengambilan keputusan, baik bagi dirinya maupun yang berkaitan dengan orang lain. Manusia memiliki otonomi untuk membuat keputusan ya, baik keputusan untuk dirinya sendiri ataupun keputusan yang berhubungan dengan orang lain gitu. Yang selanjutnya adalah setiap manusia memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri sehingga dapat menentukan apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Ya, pada dasarnya hati nurani manusia memang memiliki pemahaman tentang dirinya sehingga ia bisa menentukan oh ini tuh yang baik dan ini yang buruk untuk dirinya gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke asumsi perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah dari asumsi teori counseling person center ini adalah perilaku individu yang tidak mampu berdiri sendiri dan tidak mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Nah, karena pada dasarnya dari teori client center ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk bisa berkembang, untuk memiliki pemikiran positif dan konstruktif. Artinya dia bisa membangun dirinya seoptimal mungkin gitu, secara penuh dalam segala aspek. Jadi asumsi perilaku bermasalah dari teori ini menunjukkan bahwa adanya manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah karena dia tidak mengoptimalkan seluruh kemampuannya gitu ya. Karena lebih ditekankan bahwa dari teori counseling person center ini setiap manusia itu punya potensi yang bisa dikembangkan dan bisa untuk digunakan untuk memecahkan masalah, untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupannya sehingga manusia tersebut bisa membentuk lingkungan gitu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan konseling. Tujuan konseling dari teori counseling person center ini atau bisa disebut client center ini, kalau aku sih lebih enaknya menyebut person center ya, sama aja dengan client center. Oke, jadi tujuannya itu adalah membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi tujuan konselingnya itu untuk menjadikan seseorang klien itu humanis. Jadi melihat seseorang klien itu sebagai seorang manusia yang memiliki potensi,
human gitu ya, humanis gitu. Nah, jadi ketika dia menganggap bahwa dirinya adalah sebagai seorang manusia yang memiliki potensi, maka secara kepribadian klien dapat ditingkatkan secara keseluruhan, secara integrasi gitu kepribadiannya. Artinya perilakunya, sikapnya, cara berpikirnya bisa secara terintegrasi ditumbuhkan dengan potensi yang dimilikinya, sehingga segala sesuatu yang dibangunnya atau dikonstruktifnya sehingga segala sesuatu yang dilakukannya itu menjadi lebih positif gitu. Dan dari perilaku tersebut diharapkan tujuannya adalah bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dengan berbagai situasi yang membuat dirinya itu memiliki gangguan-gangguan gitu, baik itu yang mengganggu kehidupannya atau mengganggu emosinya, sehingga ia dapat memecahkannya dengan cara ia mengoptimalkan kemampuannya secara integral gitu, secara terintegrasi ya. Oke, selanjutnya adalah deskripsi proses konseling. Yang pertama, konseli datang kepada konselor atas kemauan sendiri. Jadi sukarela ya untuk melakukan proses konseling person center ini. Yang selanjutnya adalah situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab konseli. Untuk itu konselor menyadarkan konseli. Jadi di sini dari proses konselingnya bahwa konselor harus menyadarkan konseli bahwa proses konseling ini harus sejak awal ditata dan dibangun agar memperoleh kenyamanan, memperoleh keterbukaan gitu. Jadi itu adalah sudah diberitahukan bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab konseli dalam proses konseling client center atau person center gitu ya. Yang selanjutnya adalah konselor memberanikan konseli agar ia mampu mengungkapkan perasaannya, yaitu artinya adalah gimana konseli di sini dibuat nyaman dulu dengan adanya rasa empati, dengan adanya rasa kecocokan dengan konselornya, dan dimana konselor bisa menerima secara penuh gitu tanpa adanya pamrih gitu dari proses konseling ini, sehingga di situ konseli akan terbuka dan merasa nyaman untuk menceritakan semua yang terjadi dalam hidupnya gitu ya, menceritakan masalahnya terutama. Yang selanjutnya adalah konselor menerima perasaan konseli serta memahaminya. Ya, jadi dari proses konseling ini ya memang dari sikap konselor juga menentukan bagaimana konseling ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Salah satunya adalah konselor harus bisa menerima perasaan konseli serta memahaminya. Ya, dengan refleksi perasaan gitu, sehingga konseling merasa wah seorang konselor ini memahami kondisi saya, memahami perasaan saya akan lebih nyaman dengan dia berbicara gitu ya. Oke, selanjutnya adalah konselor berusaha agar konseli dapat memahami dan menerima keadaan dirinya. Nah, jadi dari proses konseling ini konselor berusaha banget nih agar konselingnya itu bisa menyadari apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana kondisinya saat ini, agar konseli tersebut bisa memahami dirinya dan menerima seperti apa keadaan dirinya gitu. Sehingga kalau konseli tersebut sudah menerima keadaan dirinya, maka konseli bisa mengoptimalkan segala kemampuan dan segala potensinya itu dengan optimal gitu ya. Yang selanjutnya adalah konseli menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil. Ya, jadi di sini termasuk ke dalam proses konseling yang menuju tahap akhir ya. Artinya di sini membuat sebuah tindakan yang akan diambil itu seperti apa gitu ya, menyimpulkan tindakan apa yang akan dilakukan gitu, sikap seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh konseli dari proses konseling ini gitu, yang tentunya itu adalah berhubungan dengan mengoptimalkan seluruh potensi konseli agar bisa memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah konseli merealisasikan pilihannya itu ya. Jadi di sini di tahap akhir adalah dari proses konseling, di mana konseling merealisasikan segala pilihan tindakannya yang sudah ditentukan. Nah, di situ akan menunjukkan bahwa konseli bisa memecahkan masalahnya. Artinya sudah berfungsi secara penuh nih, secara optimal nih.
potensinya. Oke, kita lanjut ke teknik konseling. Nah, teknik konseling client center ini kita baca dulu ya. Penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis dan sikap konselor ketimbang teknik, mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Teknik konseling berkisar antara lain pada cara-cara penerimaan pernyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahami konseling ya. Artinya dari teknik konseling client center ini tidak mengutamakan atau tidak menggunakan teknik khusus dalam konseling. Nah, yang ditekankan adalah bagaimana agar konseli bisa nyaman, bisa terbuka, bisa menceritakan masalahnya dengan baik. Artinya di sini lebih menekankan pada hubungan antara konselor dengan konseli, sehingga terciptanya rasa empati, terciptanya rasa penerimaan secara penuh dari konselor, sehingga tidak adanya pamrih dan kemudian adanya kecocokan dari konseling dengan konselor. Ya, ingat ya. Jadi teknik konselingnya itu tidak ada teknik konseling khusus dari teori client center ini, melainkan lebih mengutamakan pada hubungan antara klien dan konseling. Oke, selanjutnya adalah peran utama konselor. 1. Konselor tidak memimpin, mengatur atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh konseli sendiri. Ya, jadi di sini bagaimana konseli itu bisa mengoptimalkan potensinya sehingga dapat menentukan proses perkembangan konseling. Tetapi hal tersebut dilakukan oleh konseli tersendiri ya. Jadi konselornya itu hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi saja gitu. Sehingga yang mengungkapkan semuanya, yang mencari apa sih kelebihan dari konseli gitu, seperti apa kelemahannya, sehingga konseli itu dapat secara integrasi mengoptimalkan kemampuannya gitu ya. Yang selanjutnya adalah konselor merefleksikan perasaan-perasaan konseli, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konseli. Ya, jadi di sini karena teori konseling client center ini lebih memfokuskan pada hubungan antara konseli dengan konselor, di mana konselor harus memahami seperti apa perasaan konseli, seperti apa kondisi konseli. Jadi di sini konselor berusaha merefleksikan, jadi mengemukakan kembali seperti apa sih perasaan konseli gitu, agar konselingnya itu merasa nyaman, merasa diterima oleh konselor gitu ya. Nah, tapi yang menentukan arah pembicaraan tetap konseli, karena di sini konseli dipacu agar mampu mengemukakan masalahnya serta mengoptimalkan potensinya untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Yang selanjutnya adalah konselor menerima individu dengan sepenuhnya dalam keadaan atau kenyataan yang bagaimanapun. Ya, jadi ini artinya konselor itu bisa menerima konseli secara penuh tanpa adanya rasa pamrih gitu ya. Yang selanjutnya adalah konselor memberi kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Ya, jadi di sini artinya memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan masalahnya secara bebas gitu ya, agar konselingnya itu merasa nyaman, merasa diterima, merasa terbuka gitu. Jadi konselor itu bisa memahami konseling gitu. Oke, kita lanjut, ada kekurangannya ya. Nah, kekurangannya ini baik diterapkan pada usia remaja akhir atau klien yang memasuki bangku kuliah yang sedang mencari jati dirinya. Jadi teori konseling client center ini kan memfokuskan pada potensi diri seseorang ya, secara humanis, secara manusia gitu, memanusiakan manusia sehingga dia bisa menyadari apa kelebihannya, apa kekurangannya, sehingga bisa menemukan jati dirinya dan bisa mengoptimalkan potensi dirinya. Nah, di sini artinya konselingnya itu harus yang sudah bisa berpikir secara formal, operasional formal gitu ya, remaja atau bangku kuliah. Jadi di bawah remaja gitu yang masih anak-anak dalam proses konseling ini tidak bisa digunakan karena masih proses berpikirnya adalah operasional konkret atau pra-operasional gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah kelebihannya terletak pada kebebasan yang diberikan kepada klien untuk mengambil keputusan, sehingga klien terlatih untuk mempunyai kepercayaan diri, sehingga ia belajar mempunyai otoritas untuk mengambil sebuah keputusan, dan keputusan antara satu klien dengan klien yang lain pasti berbeda. Yang kelebihannya yaitu memberikan kebebasan kepada konseli untuk
bersama-sama dalam proses konseling. Dia yang menentukan seperti apa seperti apa cara pemecahan masalahnya gitu ya. Jadi konselornya hanya sebagai fasilitator aja. Dan di sini konseling jadi terlatih untuk mempunyai kepercayaan diri karena dia bisa secara bebas mengemukakan seperti apa masalahnya dan seperti apa tindakan yang akan diambilnya gitu ya. Nah, sehingga konselor tersebut mempunyai otonomi atau otoritas diri untuk menentukan seperti apa pilihan keputusan yang akan diambil gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapannya. Memiliki teknik yang jelas yang bisa diterapkan untuk membantu klien. Konseling berpusat pada klien dianggap terlalu sederhana, terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Ya paham ya teman-teman, gak perlu aku jelasin. Ya, yang selanjutnya adalah kita lanjut ke rangkumannya ya. Oke, aku bacakan ya. Konseling client center yang kemudian dikenal dengan person center merupakan elemen kunci kekuatan ketiga gerakan psikologi humanistik pada era 1950-an yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pandangan tertentu tentang sifat manusia terimplisit dalam konseling berpusat pada orang. Manusia pada dasarnya baik. Manusia secara karakteristik positif, bergerak maju, konstruktif, realistik, dan dapat diandalkan. Setiap orang sadar, terarah, dan maju ke arah aktualisasi diri sejak masa kanak-kanak. Oke, kita lanjut. Peran konselor sangatlah penting dalam membuat dan meningkatkan atmosfer di mana klien bebas dan didorong untuk mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya. Atmosfer ini difokuskan pada hubungan konselor dengan klien yang digambarkan oleh Carl Rogers sebagai kualitas pribadi dengan saya Anda sebagai spesial. Konselor menaruh kepercayaan kepada kliennya untuk mengembangkan agenda tentang apa yang ingin dia kerjakan. Tugas konselor lebih sebagai fasilitator daripada pengarah. Tujuan dalam konseling berpusat pada orang, berkisar pada klien sebagai manusia, bukan permasalahan yang dihadapinya. Rogers menyatakan bahwa orang perlu bantuan untuk belajar bagaimana menghadapi berbagai situasi. Salah satu cara utama untuk mencapai hal ini adalah dengan membantu klien menjadi orang yang berfungsi penuh, yang tidak perlu menerapkan mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi pengalaman sehari-hari. Konselor yang menggunakan pendekatan berpusat pada orang, kualitas hubungan konseling jauh lebih penting daripada teknik yang digunakan. Ada 3 kondisi yang penting dan perlu pada konseling, yaitu empati, perhatian positif tanpa pamrih, dan kecocokan. Pendekatan berpusat pada orang dalam konseling dapat diterapkan untuk berbagai macam permasalahan manusia, termasuk perubahan institusional, hubungan manajemen pekerja, perkembangan kepemimpinan, membuat keputusan karir, dan diplomasi internasional. Pendekatan ini mempunyai pandangan positif tentang sifat manusia dan terus berevolusi. Keterbatasan pendekatan ini terlalu sederhana, optimis, santai, dan tidak berfokus untuk klien dalam krisis atau klien yang membutuhkan struktur dan arah yang lebih jelas. Pendekatan ini lebih berdasar pada sikap ketimbang teknik. Pendekatan ini tidak mempunyai teknik khusus untuk mendatangkan perubahan bagi klien. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal ya. Yang pertama adalah konseling person center termasuk ke dalam kelompok A. Humanistik, B. Kognitif, C. Psikoanalisis, D. Behavioristik. Jadi jawabannya adalah A. Humanistik ya. Karena tadi sudah aku jelaskan bahwa teori konseling person center ini lebih bersifat humanis, artinya lebih menganggap seseorang itu sebagai manusia gitu yang memiliki potensi ya. Jadi jawabannya adalah A. Humanistik. Lanjut. Nomor 2.
pengembang konseling person center adalah A. Adler, B. Sigmund Freud, C. Carl Rogers, D. William. Jadi jawabannya adalah C. Carl Rogers ya. Yang selanjutnya adalah pendekatan teori client center ini lebih bersifat kepada A. Statis, apatis, realistis, B. Dinamis, realistis, mekanis, C. Positif, konstruktif, realistis, D. Realistis, dinamis, dan regresif. Jadi jawabannya adalah C ya, positif, konstruktif, dan realistis. Realistik. Jadi jawaban C itu karena pada teori yang tadi udah aku jelasin, di sini lebih menekankan teori client center ini lebih menekankan pada pemikiran yang positif, kemudian bergerak maju atau dinamis, konstruktif, membangun, dan realistis sesuai dengan realita gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang selanjutnya adalah Rogers memandang manusia dari perspektif A. Filosofis, B. Fenomenologis, C. Humanis, D. Pragmatis. Jadi jawabannya adalah C ya, humanis. Jadi lebih menekankan pada potensi manusia. Artinya menganggap pendekatan kepada orang gitu, kepada sebagai manusia, sebagai orang gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang selanjutnya adalah peran konselor dalam pendekatan konseling person center adalah A. Sebagai pengajar, B. Sebagai penguat, C. Sebagai ahli, D. Sebagai fasilitator. Jadi jawabannya adalah D. Sebagai fasilitator karena di sini yang mengarahkan sendiri adalah konselingnya gitu. Jadi konselor hanya sebagai fasilitator gitu ya, sebagai seorang yang memahami konseling, memahami perasaannya gitu. Jadi jawabannya adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Sebagai fasilitator ya. Nomor 6, tujuan dalam konseling person center adalah A. Menjadi orang berfungsi penuh, B. Menjadi orang bebas neurotik, C. Menjadi orang berpikir rasional, dan D. Menjadi orang tidak emosional. Jawabannya adalah A. Menjadi orang berfungsi penuh karena lebih memfokuskan pada integrasi dari kepribadian manusia sehingga bisa memahami kelemahannya, kelebihannya, dan bisa berfungsi secara penuh dalam mengoptimalkan potensinya untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Yang selanjutnya adalah nomor 7, pendekatan konseling person center mengutamakan A. Teknik, B. Kualitas hubungan, C. Pengalian masa lampau, D. Cara berpikir rasional. Jawabannya adalah B. Jadi pendekatan client center ini lebih mengutamakan pada kualitas hubungan atau hubungan dari konseling dengan konselornya gitu ya. Yang selanjutnya adalah nomor 8, 3 kondisi penting dalam pendekatan konseling person center, yaitu A. Empati, kecocokan, dan simpati, B. Empati, simpati, perhatian positif tanpa pamrih, C. Empati, ketulusan, dan simpati, D. Empati, kecocokan, perhatian positif tanpa pamrih. Jadi jawabannya tadi adalah udah aku jelasin di D. Empati, kecocokan, perhatian positif tanpa pamrih ya, karena lebih memprioritaskan hubungan gitu antara klien dan konselor, sehingga klien itu harus mengutamakan bagaimana rasa empatinya, adanya kecocokan antara konselor dengan klien gitu ya, dan perhatian positif tanpa pamrih ya. Oke, jadi itulah penjelasan aku tentang teori client center dari modul P4TK ya. Semoga penjelasan aku ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga kita yang mau ikut tes SKB CPNS 2019 bisa dilancarkan dan bisa lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman di video aku selanjutnya.